dapat menyebutkan bentuk geometri apa aja, bentuk geometrinya yang ditargetkan gitu ya. Boleh spesifik nggak disebutin, misalnya lingkaran, segitiga, segi, empat gitu ya. Kemudian anak mampu mencocokkan. Nah, kalau mencocokkan oke ya. Jadi mencocokkan itu kan anak langsung bisa mana yang segitiga itu, mana yang lingkaran jam gitu ya. Jadi itu boleh. Tapi kata mengenal, memahami, mengetahui, hindari. Kalau mengelompokkan kelihatan kan memang anak langsung bisa mengelompokkan gitu ya. Jadi good job. Metode bernyanyi, metode permainan, papan, jangan kata-kata seperti ya Kak. Jadi ini kayak nggak yakin gitu. Jadi Karis kita tuliskannya misalnya anak mampu apa metodenya adalah permainan, papan, matematika misalnya. Silahkan ya di ini Kak. Pembukaan, berdoa, kabar, nah itu kemudian angka bilangan. Nah, kenapa tadi saya komentari masalah tentang tema ya teman-teman. Jadi anak-anak itu nggak langsung dikenalin bahwa ini angka satu, no. Gitu ya. Jadi teman-teman tarik dalam kehidupan sehari-hari, misal temanya tentang binatang gitu ya. Temanya tentang tumbuhan. Anak-anak ada yang pernah lihat pisang nggak? Bisa ada yang pernah lihat buah-buahan nggak? Gitu ya. Nanti baru dikenalkan. Ini Bunda Rizkita ada gambar pisang, kita hitung yuk ada berapa gambar pisangnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung mengenalkan kepada konsep, tapi tema. Tema itu apa? Contohnya, aku, diriku, ya, anggota tubuhku. Temanya apalagi lingkunganku, sekolah, rumah, benda-benda di rumah, benda-benda di sekolah, gitu ya. Kemudian apalagi temanya tadi binatang, ya, binatang darat, binatang laut, gitu ya. Kemudian transportasi, negaraku, ya. Nanti teman-teman boleh pelajari. Tapi overall ini sudah oke ya. Nah, nanti yang dievaluasi Karis kita boleh sebutkan di sini jenis evaluasinya mau menggunakan apa. Misalnya mau menggunakan daftar rating scale, anak checklist gitu ya. Anak mampu mengenal ini nanti kalau yang mampu akan di checklist gitu ya. Anak mampu menyebutkan, mengelompokkan nanti akan di checklist. Berarti nanti di sini boleh tuliskan misalnya F alat evaluasi yang akan digunakan adalah apa ya bentuknya. Misalnya checklist misalnya ya. Misal ini. Jadi nanti silakan tadi kita mau menggunakan apa. Ini dokumentasi media yang akan digunakan. Boleh, Kak? Tapi kalau misalnya mau dikenalkan kaitkan dengan tema, misalnya benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja berarti kan temanya. Kalau lihat di sini kan ada jari itu ya, ada jari. Temanya bisa anggota tubuh sebetulnya ya, jari misalnya. Jadi memang kita akan berbicara dulu. Jadi bukan langsung mengajarkan konsep kalau ke anak itu, tapi kaitkan dengan tema. Contoh, anak-anak. Coba kita cek ya, siapa yang punya apa namanya? Siapa yang pernah menggunakan sendok misalnya? Kalau kita pegang sendok pakai apa ya? Pakai tangan. Di tangan ini ada apa ya? Nah, ya ada jari. Baru kita kaitkan dengan konsep matematikanya. Jarinya kita ada berapa gitu ya? Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Oke, Kadis kita ada yang mau ditanya? Mungkin dari aku, dari saya, eh, Cukup kan? nanti setelah ini akan diperbaiki, Ibu. Oke, good ya. Tapi overall ini sudah oke ya, Kadis kita ya. Terima kasih, Ibu. Ini boleh direvisi ya. Oke. Saya tandai dulu ya garis kita ya warnanya ya. Yang saya tandai biru berarti sudah dicek ya. Nah, oke, Kak Dinda. Kak Dinda ada Kak Dinda belum kumpulin ya progresnya. Kak Salsa. Sudah Kak Salsa ada Kak Salsa? Ada Ibu. Oke, Kak Salsa. Binatang ya, mengenal dan menghitung binatang. Oke, temanya cukup binatang aja, Kak. Ya, binatang. Kalau misalnya Kak Salsa subtemanya itu adalah bagian dari binatangnya. Mau apa yang dikenalkan binatang apa, Kak?
binatang di sekitar Ibu. Oh, binatang di sekitar contohnya apa? Kucing, binatang peliharaan, atau binatang apa yang nanti akan dikenalkan kira-kira? Saya ngambilnya dari kan nanti tuh ada apa sih ice breaking gitu Ibu ikan buntal. Jadi yang ada di ice breaking itu disebutin. Oke, berarti ini binatangnya laut ya, Iya Ibu. gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya satu ya, capaiannya ya kayak untuk standar isinya bilangan dan operasi bilangan, anak dapat menyebutkan bilangan satu. Oke, menghitung jumlah buah atau jumlah binatang. Tipe Ibu. Ya, ya, binatang misalnya. Jadi nanti di cross check sama Kak Salsa ya. Oke. Iya. Kemudian anak dapat membedakan antara dua kelompok benda ya, oke, menjumlahkan dua bilangan 1 sampai 5, menjumlahkan dua bilangan satu. Oh, oke. Jadi menjumlahkan dua jumlah ya berarti dua bilangan satu, Iya Ibu. dua bilangan 1 sampai 5 maksudnya gimana? Anak dapat menjumlahkan benda aja. Anak dapat menjumlahkan benda dalam kurung rentang 1 sampai 5 gitu ya Kak Salsa. Jadi lebih enak untuk memahaminya. Kalau misalnya mau lihat perbandingan nanti grafik mana yang lebih banyak bisa dengan analisis data dan probabilitas sebetulnya Kak Salsa ya. Nah, ini berkaitan. Bernyanyi, bermain, tanya jawab, salah, menanyakan kabar, oke, ikan buntal ya. Jumlah binatang betul ya di sini mah jumlah binatang di atasnya tadi jumlah buah ya Kak Salsa nanti dicek lagi ya. Oke, anak diminta membandingkan jumlah binatang dengan oke, good. Nah, linknya, medianya, oke, screenshotnya nanti ditambahkan di sini ya Kak ya. Baik Ibu. Contoh screenshot dokumentasi media baik video ataupun apapun ya. Ini evaluasinya nanti apakah dengan checklist sama dengan tadi misalnya ya kalau dia bisa di checklist kalau enggak ya nggak di checklist gitu ya. Oke Kak Salsa, good job ya. Dan nanti di cross check lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Salsa? Sudah cukup Ibu. Terima Mudah-mudahan sih. kasih. Oke, sip ya. Oke. Ya, Kak Kisti. Kak Kisti sudah ya. Coba kita cek dulu. Kak Kisti ada Kak Kisti? Hadir Ibu, tapi itu belum selesai Ibu. Oke. It's Baru okay sampai ya. Nanti saya selesai. lihat progresnya dulu ya. Makanan Ya, Ibu. tradisional, klopon ya. Anak dapat menghitung berapa banyak klopon berwarna. Oke. Anak dapat menghitung berapa banyak klopon yang ada dalam. Oke. Good. Anak dapat mengidentifikasi pola berulang pada klopon. Anak dapat memprediksi warna klopon. Oke. Good. Anak dapat membedakan bentuk klopon dengan geometri yang lainnya. Oke. Sip. Oke, jadi nanti media nanti ditambahkan ya Kak Kisti, tautannya juga, screenshotnya juga, sama evaluasi. Kalau evaluasi rata-rata mungkin teman-teman akan menggunakan checklist ya, gitu ya. Bisa, tidak bisa, BB, MB, BSH, silahkan. Kalau ada skala, kalau muncul tidak muncul berarti hanya checklist saja. Tapi kalau BB, MB, BSH, BSB gitu ya, teman-teman saya kakaknya mau pakainya yang ada skalanya berarti namanya checklist rating scale namanya ya. Jadi teman-teman tinggal tuliskan saja. Oke, good job ya Kak Kisti. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Kisti? Untuk sekarang belum ada Ibu. Oke, good ya. Saya tandain dulu. Kak Widiana ada Kak Widi? Hadir Ibu, cuman yang di tujuan pembelajarannya Ibu Widi masih nulisin indikator-indikatornya doang Ibu. Oke, sip. Nah, nggak apa-apa ya. Hewan yang ada di darat. Oke. Jadi misalnya menyebutkan bunyi bilangan berdasarkan gambar hewan gitu ya, Kak Widi. Menyebutkan urutan bilangan korespondensi satu ke satu dalam kurung apa gitu ya. Jadi kalau enggak misalnya menyebutkan jumlah hewan sesuai dengan gambar dalam kurung korespondensi satu ke satu itu boleh ya. Di sini menyadari ukuran, membandingkan ukurannya itu apa gitu. Apa yang dibandingkan kan biar kelihatan kan ya. Misalnya anak membandingkan ukuran gambar hewan yang satu dengan hewan yang lain. Atau misalnya anak dapat membandingkan ukuran gambar sapi dan kambing.
Jadi harus spesifik biar kelihatan kan gitu ya. Kemudian mengumpulkan data, memilih, mengklasifikasi, mengelompokkan juga sama ya. Jadi nanti apa real real pas teachingnya itu apa yang mau dikenalkan. Eh, Misalnya ibu di sini satu, di sini satu, di sini satu, boleh nggak boleh ya? Nggak harus semuanya banyak indikator dalam satu standar sebetulnya ya, kecuali apa yang mau kita kenalkan itu boleh. Oke, bernyanyi, menonton tayangan video, memberi salam, kabar, menghitung. Nah, ini membandingkan gambar hewan mana yang paling besar. Nah, hewannya itu hewan apa kan gitu ya. Kemudian mengelompokkan. Nah, ini kan udah ini nih. Ya, udah oke, ini dalam tujuan anak dapat mengelompokkan hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat gitu ya, Kak. Recalling, oke, tayangan. Ini mungkin gambarnya nanti bisa diperkecil ya, Kak Widi ya, gitu ya, disesuaikan dengan ininya. Contoh seperti ini. Oh, ini juga ada nih ya. Oke, good job ya, Kak Widi. Nanti tinggal nanti direvisi untuk di tujuan. Ada pertanyaan dulu, Kak Widi? Tidak ada Ibu. Oke, good. Mudah-mudahan hari ini kita cek semua ya, teman-teman ya. Kak Alisa, ada Kak Alisa? Hadir Ibu. Oke, Kak Alisa, pemahaman. Ini temanya juga sama ya, Kak Alisa ya. Jadi temanya ikat dengan tema pada umumnya, bukan kalau ini adalah apa yang kita inginkan pada anak kan, sebetulnya konsep yang mau kita ajarkan ya. Jadi kalau tema itu yang mengikat kegiatan, kan kalau teman-teman itu kan nggak mungkin langsung kayak ngobrol dengan anak-anak itu. Yuk kita ngobrol tentang angka, nggak begitu sebetulnya, begitu ya. Kalau di dalam proses pembelajaran pasti aku tuh akan diikat dengan tema pembelajaran. Nah, tema pembelajaran ini adalah sesuatu topik yang akan kita bahas bersama anak-anak, tapi tema topik tersebut itu bisa memuat konsep-konsep ini. Contoh misalnya Kak Alisa mau menggunakan apa? Jari kan ya? Betul nggak, Kak? Atau Betul benda? Ibu. Ya, jari berarti misalnya anggota tubuhku, ya jari tanganku gitu ya. Boleh gitu ya Kak Alisa ya. Atau misalnya Kak Alisa, Abu dah saya mau pakai benda-benda di lingkungan sekitar, di rumah atau di sekolah, berarti kan lingkungan temanya rumahku, misalnya benda-benda di rumahku atau sekolahku, benda-benda di kelas gitu ya, itu bisa. Kemudian untuk bilangan operasi bilangan, ini anak dapat mengidentifikasi, enggak, jadi lebih baik langsung aja anak dapat menyebutkan jumlah benda di dalam kelas gitu ya Kak Elisa. Anak dapat menghubungkan jumlah benda dengan angka gitu ya, boleh. Jadi nggak dideskripsiin narasi ini. Jadi kalau ada dua perilaku yang diharapkan, tuliskan dua ya. Anak diajak bermain untuk berhitung, mengenal benda-benda. Oke. Oh, berarti benar ini. Ini lingkungan sekitar ya, Kak. Jadi Iya kalau Ibu. mau ini ya lingkungan aja. Tapi stick es krim. Oke. Oke, good. Ya, Kak. Tinggal nanti evaluasinya ya tadi ya, checklist. Apa yang akan digunakan gitu ya, checklist atau rating. Ada pertanyaan dulu, Kak Alisa? Nggak ada Ibu. Oke, good. Sebentar. Kita Terima kasih banyak tandain. Ibu. Ini cukup banyak ya. Kak Maul, ada Kak Maul? Ada Ibu. Oke, lingkungan sekitar, benda di sekitar. Anak mampu menyebutkan angka 1 10. Oke, anak menemukan mana yang lebih banyak, lebih sedikit. Oke. Oke, identifikasi bentuk, membandingkan ukuran, membandingkan panjang dua benda. Oke. Membantu menggunakan satuan tidak baku, pensil. Ya, karena ini benda di sekitar ya, Kak. Bercerita, bernyanyi, memulai bercerita tentang bentuk-bentuk. Oke. Benda-benda, penutup, kertas bergambar, kertas warna, pola. Oke, link tautan medianya nanti ditambahkan ya Kak ya. Siap Ibu. Oke, screenshot. Ini kayaknya ini ke ini ya Kak. Ini harus di cross check ya. Ini takutnya memang gambarnya tidak tersedia. Oke, good job Kak Mau. Sudah oke. Ada yang Baik, mau terima ditanyakan kasih dulu Ibu. Kak Mau? Cukup Ibu sepertinya. Nanti. Oke, Kak. Sip. Kak Opi sudah ada. Kak Opi ada Kak Opi?
Hadir Ibu. Oke, makanan kesukaanku pizza dan coklat. Good job ya. Melalui lagu How Many Fingers, anak dapat berhitung dengan 10. Oke, melalui berhitung pizza coklat, anak dapat menghitung jumlah. Boleh sebetulnya di pertamanya ini dulu ya, Kak. Depannya dulu ya. Anak dapat menyebutkan bilangan 1 sampai 10 dengan berurutan melalui lagu. Oke, melalui anak dapat menghitung jumlah benda pada saat bermain menghitung pizza dan coklat. Anak menyusun pola pizza, itu aja Kak. Anak menunjukkan posisi benda, oke. Anak dapat memberi contoh bentuk lingkaran segitiga dan ini dengan tepat ya. Jadi nggak usah ada kata melalui penjelasan. Jadi langsung anak dapat apa. Gitu ya Kak ya. Oke. Yang jangan paling dominan mungkin. Anak dapat membandingkan makanan yang paling disukai gitu ya. Bernyanyi, tanya jawab. Oke, ini narasinya. Good job. Lagunya ya. Sip. KOP. Ini sudah sangat oke. Gambar animasi, lagunya, asesmen anekdot. Ah, good job ya. Ini muncul tidak muncul. Teman-teman bisa lihat ya yang punya KOP ya. Hanya tadi yang judul-judul ininya aja ya KOP ya. Langsung aja anak dapat apa gitu ya. Baru keterangannya di belakang. Oke, gitu ya KOP. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Kak Hasya. Oke, Kak Hasya ada Kak Hasya. Transportasi umum, kereta ya. Anak dapat menyebutkan bilangan 1 sampai 4. Oke. Benda rentang 1 sampai 3. Menghitung jumlah gerbong. Mengenal bentuk segitiga. Permainan. Oke. Tahapan kegiatan nanti ditambahkan lagi ya Kak ya. Secara ini menyusul linknya, evaluasi juga sama. Nanti tinggal ditambahkan, tapi overall untuk transportasi, kereta, bilangan, sebetulnya pola aljabar berarti bisa ya Kak Hasya ya. Misalnya eh, ada berapa gerbong, warnanya beda-beda, misal ya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa juga buat tautan Canva yang memang akan dipakai nanti pada saat take video. Gitu ya Kak Hasya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Hasya? Oke, baik. Kak Neng Hanum. Oke, Kak Neng Hanum ada? Hadir Ibu. Oke, benda-benda di kartu. Oke, good. Anak mampu menyebutkan bilangan melalui kegiatan menghitung benda. Dikasih keterangan, Kak. Mampu menyebutkan bilangannya berapa sampai berapa? Apakah mau 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 misalnya ya? Silahkan nanti dikasih keterangan contoh seperti ini. Tapi nanti Kak Neng Hanum cross check lagi. Takutnya memang mau 1 sampai 5 aja ya. Anak dapat memahami, jangan memahami ya nak ya. Anak dapat mengurutkan benda dari tinggi hingga rendah. Kalau itu pengukuran sih Kak ya. Justru jauh dekat di spasial lah ini. Kak Hanum ketuker ya Kak. Kak Hanum ada? Iya Ibu. Iya, ini ketuker ya Kak ya. Jadi kalau di sini anak dapat mengurutkan benda dari yang tinggi ke rendah gitu ya, tinggi dan pendek. Berarti itu di pengukuran, Kak. Nah, kalau di sini anak dapat mengurutkan jauh dan dekat misalnya. Ya. Itu boleh, karena itu spasial. Gitu ya, Kak. Kemudian pembukaan. eh, oke. Tinggi rendah, kecil besar, jauh dekat. Oke. Animasi benda menggunakan penilaian checklist. Oh, ini nanti dilengkapi juga oleh teman-teman ya. Tall and short. Terus berarti tinggal yang lainnya. Kalau bisa dalam bahasa Indonesia, gambarnya diganti boleh ya, diperbaiki juga. Ada pertanyaan kan yang Anu? Udah Ibu aman, Nomor cuman 12 ya. emang aku agak ketukar sih itu yang tujuan indikatornya. Ya, oke. Banyak Good Ibu. job ya Kak Anum ya. Kadela, Kadela mah ini ya,
dikonversi kafara. Kafara ada kafara? Hadir Ibu. Oke, hewan mengenal dan menghitung hewan di sekitar. Oke, hewan aja nggak apa-apa Kak. Ya, misalnya hewan di sekitar kita ya. Jadi nggak Oh usah ya, ada kata baik. istilah mengenal dan menghitungnya. Ini nggak perlu. Kemudian mengenal angka, nah, enggak. Jadi menyebutkan jumlah hewan atau kaki hewan ya. Terus menunjukkan angka dan bilangannya gitu ya. Menunjukkan angka sesuai dengan bilangan. Mengelompokkan hewan berdasarkan kategori tertentu. Oke, good. Bercerita mengenal pola ayam, kucing. Ah, berarti ini ada pola di sini, Kak. Ya, bener nggak, Oh, Kak iya, iya Ibu. Farah? Ya, Iya Ibu. nah, itu kan pola. Itu saya benar. Iya, ya sayang ini Baik berarti Ibu. di sininya ada ya ininya ditambahkan ya. Baik Ibu. Oke, di sini juga harus ada tahapan kegiatannya itu dari mulai awal, Kak. Berdoa gitu ya. Kemudian apa yang persepsi, misalnya tanya jawab dulu tentang hewan, baru misalnya menghitung gambar hewan. Bukan hanya kegiatan tahapan inti pokoknya aja ya, teman-teman ya. Jadi dari mulai awal misalnya berdoa sampai nanti penutupan. Observasi langsung, oke. Kemudian nanti bisa pakai apa? Dokumentasinya dilengkapi, tautannya, media yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman bikin sendiri, berarti tautannya yang disimpan di sini tautan itu. Kalau misalnya Bu beragam, berarti tautan Google Drive-nya teman-teman aja, yang media yang mau digunakan. Oke gitu ya Kak Farah ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sip. Kan Najwa ada kan Najwa? Kan Hadir Najwa hadir Ibu. nggak? Oke, belajar berhitung bersama Cinderella. Nah, ini tadi sekali lagi teman-teman, bukan tema kegiatan, ya maksudnya kegiatannya hari ini mau apa enggak, tapi temanya ini tentang apa, ya. Eh, menghitung bersama Cinderella, konsep waktu, gambar, foto. Oh, berarti ini mah ini aja, Kak. Kalau misalnya Kak Najwa mau menggunakan tokoh kesayangan, berarti kan ini tokoh tokoh kesayangan anak. Misalnya dalam nanti di topiknya Cinderellanya gitu ya. Kemudian menghitung bilangan, mengenal konsep, no. Tadi sudah saya sampaikan kalau teman-teman masih ada kata mengenal itu kan tidak operasional. Jadi teman-teman langsung tuliskan anak dapat menyebutkan bilangan. Bilangan berapa sampai berapa Kak Najwa? 1 sampai 10 kah gitu ya. Kemudian eh, menyebutkan atau menunjukkan angka berdasarkan bilangan yang disebutkan gitu ya. Kemudian membandingkan bentuk-bentuk geometri itu boleh. Oke, strategi, strateginya apa? Ada berceritanya kah? Menonton videonya kah? Gitu ya. Nanti teman-teman kan sudah dikenalkan ada metode bercerita, metode bernyanyi, ya. Ada karya wisata, ada berbagai metode yang lain. Perkenalan, kabar, kegiatan, refleksi penutupan, oke, media, background istana, oke, good. Pola maze. Nah, kalau di pola di sini ada maze, berarti spasial juga ada di sini ya. Misalnya apa yang mau dikenalkan? Dia mencari eh, lokasi kah? Berarti itu harus lihat tadi di tujuannya, Kak. Oke, lingkaran, ukur konsep waktu, menghitung ya. Nah, ini kakak, kalau menurut ibu ya, bagusnya bukan jumlah orangnya, bukan jumlah Cinderellanya ada banyak, kan tokohnya cuma satu Cinderella ya. Jadi kalau mau misalnya Cinderella sedang mau mencari buku gitu ya. Ada berapa buku ya yang ada di ruangan itu? Gitu ya Kak Najwa ya?
Jadi nggak orangnya kalau menurut ibu. Kalau mau orangnya itu, misalnya Cinderella sedang berada di satu ruangan bersama dengan teman-temannya, gitu ya. Ada berapa teman Cinderella yang ada? Atau ada berapa jumlah orang yang berada di ruangan itu? Jadi kalau ini didabelin loh, nanti jadi pertanyaan. Ah, Cinderellanya ada dua, gitu ya. Jadi tidak apa namanya? Karena kita tuh kan ingin secara konsep tidak salah ya. Kak Najwa, bahwa ini juga menghitung jumlah orang gitu. Tapi secara logikanya, oh ini tuh Cinderellanya kembar atau gimana gitu ya. Jadi nanti lebih baik bendanya aja. Misalnya Cinderella sedang mau mengambil buku di perpustakaan misalnya. Ada berapa ya jumlah buku yang ada di meja gitu ya. Jadi lebih make sense untuk anak. Gitu ya Kak Najwa ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Najwa? Eh, masih belum ada Ibu. Makasih banyak. Nanti mau direvisi Oke. lagi. Oke, kita lanjut ke Hasya. Kak Hasya, lingkungan sekitarku, sekolahku, anak dapat menghitung jumlah bangun datar dengan tepat. Oke, good. Anak dapat mengidentifikasi nama-nama bangun datar. Enggak, anak dapat menyebutkan aja, Kak. Ya, Kak Hasya ya. Anak dapat menyebutkan nama-nama bangun datar, lingkaran, segitiga, segi empat, persegi panjang. Gitu ya. Kalau mau ini ini ada persegi panjang, lebih baik persegi dan persegi panjang karena persegi persegi panjang itu part of dari segi empat Kak Hasya. Jadi kalau mau ada dua yang dikenalkan, persegi dan persegi panjang, maka namanya jangan segi empat, persegi. Nah, segi empat itu kan persegi panjang juga segi empat kan, ya. Hanya saja ada dua sisi yang berbeda. Sedangkan kalau persegi semua sisi ukurannya sama, ya. Anak dapat mengelompokkan bangun datar. Oke, good ya. Bernyanyi, games, tanya jawab. Nanti ini dideskripsikan ya, Kak Hasya ya. Kemudian penelitian checklist anekdot, nanti dokumentasikan juga, tautannya juga sama. Good job. Ada yang mau ditanyakan dulu, Kak Hasya? Sejauh ini belum ada Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Wah, ini baru 15 ya. Insya Allah nih. Semangat ya. Yang lain masih ada yang lain? Nanti saya tandai yang sudah dicek ya. Kak Asri, ada Kak Asri? Hadir Ibu. Oke, good. Kak Asri, like a fruit ya. Oke, ini buah-buahan ya. Anak dapat memahami, sekali lagi teman-teman, nggak boleh ada kata memahami, mengetahui. Anak dapat menyebutkan, ya. Anak dapat menghubungkan boleh, menghubungkan bilangan dengan angka boleh. Anak mampu untuk membilang, berarti di sini dihapus aja yang ini Kak, ya Kak Asri ya. Jadi lebih ke anak mampu membilang 1 sampai 10. Good. Anak dapat mengurutkan buah berdasarkan bentuk buah. Oke. Anak dapat memahami. Ah, ini jangan ya. Ini lebih baik satu aja udah nggak apa-apa. Anak dapat mengurutkan buah berdasarkan bentuknya gitu ya. Atau anak bisa dua polanya. Anak dapat mengurutkan buah berdasarkan apa Kak? Warna ya. Silahkan. Kemudian strategi bernyanyi dan tanya jawab. Oke, ice breaking, persepsi. Berarti kalau misalnya mau melihat buah mana yang paling disukai, boleh dianalisis data ya Kak Asri ya. Oke, muncul tidak muncul. Ini evaluasinya. Good. Membilang buah, mengurutkan buah, mengenal pola urutan bilangan. Urutan bilangan atau urutan buah. Jadi nanti teman-teman tujuan pembelajaran ini harus ikut direvisi sesuai dengan perbaikan yang di atas ya Kak Asri ya. Oke, good job. Ya, ini tinggal ada dokumentasinya aja yang dibuat. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Asri? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, kita cross check Kak Fatimah. Ya, Kak Fatimah Najmi. Makanan sehari-hari. Oke, makanan sehari-hari ini nggak apa-apa. Berarti temanya makanan Kak ya. Temanya makanan. Makanan sehari-harinya tuh apa spesifiknya? Mangga silahkan ya. Oke, kemudian anak bisa mengenal operasi bilangan dan berbagai bentuk dengan menghitung dan enggak. Lebih baik kakak tulis aja. Anak dapat menyebutkan bilangan 1 sampai 10 berdasarkan gambar makanan gitu ya. Kemudian
Anak dapat menambahkan nggak gitu ya. Ini operasi bilangan itu kan menjumlahkan. Anak dapat menjumlahkan misalnya gambar makanan dalam rentang 1 sampai 10 gitu ya, Kak Fatimah. Kemudian anak dapat mengenal bentuk lingkaran dari gambar donat. Oke, good. Ya, Eh, anak dapat, ini agak kurang nih Kak, bagusnya mah nggak apa-apa. Roti juga kan ada yang berbentuk segitiga bisa ya dibuat Oh iya ya. segitiga ya Kak. Iya, Jadi iya. kamu tambahkan juga segitiga di sini ya Kak Fatimah ya. Iya, Ibu, ini teh Itu komatnya karena kita kemudian, bingung yang segitiga. oh yang segitiganya bingung ya. Iya, Roti benar-benar. boleh kan, roti yang ada gambar roti yang dibagi dua itu Yang segitiga sandwich kan ya. ya. Oke, Ibu. Oke. Oke, anak diajak untuk menghitung. Oke, strateginya apa yang mau dikenalkan? Permainan kah, bercakap-cakap kah, teman-teman ya? Bernyanyi, bercerita, silahkan. Ini tahapan kegiatannya nanti dirincangkan ya, Kak ya. Ibu. Kertas, tautannya juga sama nanti dilengkapi. Gitu ya, Kak Fatimah ya. Ya, kasih Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Kak Fatimah? Eh, belum, Ibu. Makasih, Bu. Sami-sami. Kak Alisa, ada Kak Alisa? Kak Alisa Maharani ada? Hadir, Ibu. Oke, tumbuhan di sekitar. Oke, bentuk daun ya. Tumbuhan dalam temanya daun. Gitu aja, Kak. Ya. Anak Oke, dapat Ibu. menyebutkan jumlah daun. Oke, good. Menggunakan objek sebagai alat bantu untuk menghitung. Lebih baik di sini anak dapat menyebutkan jumlah daun. Anak dapat menghubungkan misalnya ya jumlah dengan angka gitu, Kak. Oke, kemudian karena kalau menggunakan objek sebagai alat bantu untuk menghitungnya sendiri, sebetulnya si yang untuk matematikanya mah menghitungnya, Kak. Kalau menggunakan objeknya mah misalnya dia motorik halus, tapi kan ini kita nggak minta itu ya. Jadi bisa ditambahkan. Anak mampu melanjutkan urutan Oke. Urutan pola mungkin ya, Kak ya. Mampu membedakan antara berbagai bentuk geometri saat diberikan contoh dalam objek gambar. Oke. Metode yang bernyanyi dan tanya jawab, tahapannya nanti diisi, evaluasi, dokumentasi. Oke, Kak, nanti dilengkapi ya, Kak Alisa ya. Ada Baik, pertanyaan Ibu. dulu, Kak Alisa? Sejauh ini belum ada, Ibu. Terima kasih. Oke, saya cross check ke bagian bawah dulu deh. Kakak Nia, ada Kakak Nia? Hadir, Ibu. Lihat gantian ya dari bawah. Nah, terus yang tengah-tengah teh ya ibu kita udah mau tengah nggak apa-apa dah sekarang semuanya ya. Geometri. Kak ini kakak Nia nanti jangan geometri namanya ya. Misalnya gambar yang digunakan apa Kak? Benda ya ini kebanyakan benda di lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan rumahku misalnya benda-benda di rumah boleh ya Kak. Oke, anak mampu mengumpulkan sembari menghitung jumlah gambar dari bentuk yang sama. Kalau mau, sebetulnya kakaknya langsung anak mampu menyebutkan bilangan gitu ya. Anak mampu menyebutkan jumlah bilangan benda gitu ya. Geometri menyebutkan nama bentuk, oke. Menunjukkan benda yang, oke. Ini kan berarti benda di lingkungan sekitar kita. Berarti temanya bagusnya tadi rumahku atau sekolahku ya, benda di sekitar rumah gitu. Nah, dapat mengucapkan dan mengenal kosakata. Jangan mengenal kosakata, Kak. Ada aja tadi menyebutkan bentuk gitu ya, membandingkan bentuk, mencocokkan. Tuh, seperti itu ya Kakak Nia ya. Izin teman-teman sebentar ya. Saya ini low bed sebentar. Harus ada, boleh aja. Nanti boleh dihapus oleh Kabela. Gitu ya, Kabela ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Kak Vanesha, ada Kak Vanesha? Belum ya Kak Vanesha? Waalaikumsalam. Kak Sylvia dikonversi. Mas, ya, kabar Bunda. Bunda apa Bunda? Nah, oh Parisan. Bentar ya, saya sambil cek lagi. Halo, Mas.
Maaf ya, saya ngajar dulu. Alhamdulillah. Kak Sofura, ada Kak Sofura? Ada Ibu. Ada Kak Sofura? Ada Ibu. Kak Sofura ada? Ada terdengar gak Bu suaranya? Suaranya kurang kurang jelas. Oh iya, oke. Diriku, makanan kesukaanku, oke. Bilang bunyi bilangan sesuai jumlah, oke. Nah, dengan objek bilangan operasi sederhananya apa, Kak? Menjumlahkankah atau pengurangan gitu ya. Kalau penjumlahan lebih baik dituliskan penjumlahan. Anak mampu menjumlahkan benda berupa makanan ya. Anak dapat menyebutkan berbagai bentuk geometri dengan benar. Apa yang mau disebutkannya? Lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Menghubungkan bentuk geometri dengan objek lain. Oke, good. Bernyanyi tentang akap, bercerita, bermain kuis tentang makanan. Oke, kalau mau dideskripsikan ya Kak ya, itu lebih lebih spesifik supaya bisa tahu apa yang ini Kak. Tapi ini sudah bagus ya. Buku cerita online-nya tuh apa? Nah, judul bukunya ya. Kak, kalau di media itu bukan hanya buku cerita digital, tapi nama judul bukunya juga dituliskan. Tayangan video juga apa yang nama nama tayangan videonya ya. Gambarnya tentang gambar apa? Gambar makanan misalnya ya. Itu boleh dideskripsikan. Ini link lah, link buku cerita, belanja bersama ayah kan di sini. Gitu ya. Tautan nanti screenshotin ya, Kak, media yang akan digunakannya. Oke, covernya aja, terus media lain yang memang tidak tergambarkan, misalnya kayak gambarnya gambar apa yang digunakan. Gitu ya, Kak Sofure ya. Tapi overall ini sudah oke. Ada yang mau Iya ditanyakan dulu, baik Kak Ibu. Sofura? Sejauh ini tidak ada Ibu, palingan nanti sama saya lebih diperjelas lagi tentang rancangannya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Kak Haifa, ada Kak Haifa? Ada Ibu. Oke, baik Kak Haifa. Ini tema tadi ya. Temanya nanti kaitkan aja, jangan langsung kepada materi, tapi lebih kepada apa yang mau topik yang mau digali. Kebanyakan sebetulnya kalau yang tema yang geometri ini tuh kayak lingkungan di sekitarku gitu ya, teman-teman. Kemudian anak dapat menyebutkan bilangan dari sisa berbagai bentuk geometri yang benar. Oh, ini langsung aja anak dapat menyebutkan bilangan dari jumlah benda yang ada gitu ya. Benda berbentuk geometri. Anak dapat menyebutkan berbagai bentuk geometri. Oke, berbagai bentuk geometrinya ditandain nggak sama Kak Iva mau berapa? Mau dasar aja kalau menurut Ibu mah. Lingkaran, segitiga, segi empat. Menggolongkan benda sesuai dengan jumlah bentuk geometri. Oke. Mengenal, menyebutkan konsep ukuran panjang pendek. Oke. Bernyanyi, bermain kuis, menyapa, menonton video, menjelaskan kuis, bermain kuis. Nanti ini boleh dinarasikan, dideskripsikan tentang apa penjelasannya gitu ya. Kemudian, kenapa? Ternyata kita harus bernada yang lain. Enggak, aku mau warna merah. Warna merah. Observasi checklist, mohon maaf ya teman-teman ini sudah pada kumpul dosen-dosen. Oke, evaluasi checklist, oke. Screenshot nanti ditambahkan ya Kak Aifa ya. Ini nanti diperbaiki yang tema subtemanya. Oke, ada Ya, pertanyaan dulu Kak Aifa? sejauh ini belum ada Ibu. Terima kasih. Oke, sip. Oh ya. Kak Naji, ya tuh. Ada Kak Naji? Ah, Kak Naji ada? Ada Ibu. Yang oke, karena kalau yang nggak ada nanti nggak akan saya review ya. Tumbuhan, buah apel, oke. Good. Mengenal, jangan mengenal ya Kak Naji ya. Anak dapat menyebutkan bilangan, anak dapat melakukan penjumlahan, anak dapat menghubungkan bilangan dengan angka, gitu ya. Boleh, ininya mah oke. Jadi mengenal-mengenal jangan ya. Oke, anak mampu mengenal, enggak? Anak mampu menyebutkan pola apel berdasarkan warna, gitu ya. Anak dapat eh, memecahkan masalah dengan enggak. Menurut ibu lebih bagus udah aja nggak apa-apa tadi yang pola menyebutkan. Kemudian pengukuran sebetulnya bisa ya Kak Najia, bisa misalnya membandingkan buah apel ukuran yang besar dan kecil, sebetulnya boleh ya. Oke, kemudian sudah oke. Oke.
Hmm, Oke, ini pola nih. Anak dapat melanjutkan pola kalau ini tuh sebetulnya ya. Warna selanjutnya apa ya? Recalling, gambar buah apel dan angka, kemudian checklist. Oke, nah ini nanti tinggal diperbaiki berdasarkan perbaikan yang ini ya Kak, kan aja ya. Jadi jangan Baik, anak Ibu. mampu mengenal penjumlahan, anak mampu melakukan penjumlahan buah apel rentang dari 1 sampai 10 misalnya ya. Kemudian anak mampu, aduh maaf ya ini alergi saya. Anak mampu menghubungkan bilangan dengan angka. Anak mampu menghitung jumlah apel misalnya. Itu ya Kak Najia ya. Overall good job ya. Ada pertanyaan dulu Kak Najia? Sejauh ini belum ada, Ibu. Terima kasih. Ke belakang lagi ya. Kak Zahra ada Kak Zahra? Hadir Ibu. Kak Zahra dan kakaknya dan kawan-kawan nanti kasih numbers ya. Kasih number sesuai dengan absensinya ya. Atau nanti dibantu. Mohon maaf ya ini sebentar. Ada WA ya. Nanti kelihatan WA-nya. Kak Zahra. Mengenal benda berat dan ringan di sekitar. Ya, oke. Lingkunganku berarti benda-benda di sekitarku gitu ya Kak. Anak mampu membedakan benda berat yang berdasarkan bentuk dan ukuran. Hmm. Ini nih Kak Azahra. Kalau mau ukuran itu benda berat ringan, membedakan benda ukuran benda berat dan ringan. Kalau mau yang geometri, anak dapat mengelompokkan sesuai dengan bentuk, gitu ya Kak. Jadi ini digabung nih sama Kak Zahra antara pengukuran dan geometri, ya Kak ya. Kalau mau sebetulnya anak dapat misalnya menyebutkan bentuk di sini boleh. Di sini baru mengelompokkan benda berat dan ringan. Kemudian anak mampu menyebutkan mana yang paling berat, mana yang paling ringan. Bisa mengurutkan. Kan kalau mengelompokkan dengan mengurutkan beda ya. Mengurutkan benda berdasarkan dari berat sampai ringan atau sebalik. Oke, oke, ini boleh anak mampu menyebutkan prediksi ukuran benda. Gitu aja, Kak. Berdasarkan berat ringan. SOP, kegiatan inti, bernyanyi, permainan. Batu, kursi, pensil, kertas. Oke. Dokumentasi, nanti foto-foto benda-benda yang kira-kira akan digunakan ya, Kak ya. Link tautan kalau misalnya menggunakan tautan video dan media yang lain. Itu Kak Zahra, ada pertanyaan dulu Kak Zahra? Sejauh ini nggak ada Bu, makasih banyak. Oke, good job Kak Zahra. Saya agak cepet-cepet ya teman-teman ya. Kak Vanisha enggak tadi nggak ada, belum ada. Kak Sasha ada Kak Sasha? Ada Ibu. Oke, good. Kak Sasha, buah jeruk. Anak mampu mengurutkan angka 1 sampai 10. Oke. Anak mampu mengenal bentuk lingkaran. Anak mampu mengikuti garis membentuk garis lingkaran ya Kak ini. Untuk buah jeruk. Oke, pengukuran sebetulnya bisa Kak saya. Mana misalnya ukuran jeruk yang besar, mana yang kecil gitu ya. Kalau ada yang memungkinkan itu lebih baik ditambahkan. Jadi supaya lebih kompleks gitu. Kalau pola juga bisa sebetulnya. Kan jeruk itu beraneka warna ya Kak. Misalnya mengurutkan pola jeruk berdasarkan warna. Misalnya hijau, orange, hijau, orange, after hijau, orange gitu ya. Tapi silakan ini kembali lagi ke kasus yang mau ditambahkan atau tidak. Kemudian ini diperjelas deskripsinya ya. AVS berbentuk buah. Kalau misalnya Kak Sasha direkamnya menggunakan Canva, sebaiknya di Canva aja. Jadi biar lebih bisa diedit gitu ya. Dan tautannya bisa digunakan. Penilaian checklist dokumentasi nanti di screenshot ya medianya ya Kak Sasha. Ada pertanyaan dulu Kak Sasha? Cukup Ibu, terima kasih masukannya.
Sudah, Kak? Sudah, Ibu. Oke. Terima Kak kasih. Ara, ada Kak Ara? Hadir Ibu. Oke. Kesukaanku, oke, makanan kesukaan. Good. Mungkin nanti jumlah yang lebih banyak. Anak dapat membedakan antara dua kumpulan. Oke. Anak dapat memilih. Oke, good. Ini udah spesifik. Anak dapat menggunakan kata banyak dalam konteks yang tepat. Misalnya banyak bola di keranjang ini. Nah, ini agak susah nih, Kak. Yang ini. Ya, agak susahnya tuh gimana Bu Mira? Karena tidak semua anak akan bisa melakukan ini dan ini jangan dijadikan target gitu ya. Anak cukup bisa menyebutkan bilangan A, B, bilangan menjumlahkan bilangan gitu ya, menghubungkan bilangan dengan angka gitu ya. Kemudian menghitung benda itu boleh. Tapi kalau terlalu banyak juga kasihan ke arahnya gitu ya. Dalam take videonya ini harus semua muncul gitu ya. Oke, jumlah lebih sedikit, lebih banyak. eh ini juga sama ya. Nanti kakak bisa identifikasi mana yang sekiranya bisa diambil, mana yang nggak harus ditambahkan gitu ya. Pola aljabar ini soalnya sudah sangat oke ya kak. Tapi terlalu banyak. Mungkin dalam satu take video, Kak Ara pilih-pilih mana yang eh, bisa di ini kan misalnya ini mungkin bisa pilih hanya salah satunya gitu ya sekiranya mana yang bisa dilakukan oleh kalian. Anak dapat mengelompokkan benda, oke, good. Jumlah benda ukuran sedikit banyak ya, oke, good kak. Menghitung benda melalui animasi, oke, good, good. Membandingkan langsung, salam doa, ice breaking, pengantar materi, ini good job ke arah ya. Pembandingan langsung animasi, cerita dan lagu, buah-buahan, video lagu, laptop, evaluasi, how many. Good, Kak. Tapi nanti kalau misalnya sekiranya Kak Ara bilang bahwa, Bu, saya bisa kok yang indikator-indikator ini nanti muncul di dalam video, tidak apa-apa, tidak perlu dikurangi. Gitu ya, Kak Ara ya. Good job ya. Baik Ibu, terima kasih. Kak Dina ada, Kak Dina ada, Kak Dina. Ada, Ibu. Hmm. Petualangan matematika di taman bermain. Oke, temanya nanti taman misalnya ya. Silakan Kak Dina nanti di cross check lagi ya. Kemudian anak dapat mengenali dan menyebutkan. Tadi saya sampaikan mengenali tidak ya teman-teman ya. Anak dapat menyebutkan aja, menyebutkan bilangan. Kalau angka itu menuliskan angka itu, menunjukkan angka itu boleh. Anak mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini bisa diambil salah satu. Anak mampu melakukan penjumlahan benda 1 sampai 10. Anak mampu melakukan pengurangan benda 1 sampai 10. Anak mampu mengenal enggak ya? Anak mampu menyebutkan bentuk geometri. Kemudian anak mampu menyebutkan posisi ya Kak, di dalam, di luar, di atas, di bawah. Oke, kemudian penggunaan cerita. Oke, bercerita berarti metodenya. Berarti kemudian penugasan atau demonstrasi ya. Kemudian ya ini nggak disebutkan karena memang yang dituliskan misalnya bercerita, permainan, kemudian penugasan. Aktivitas lagu, oke. Tujuannya, oke. Kegiatan intinya, oke. Oke, kolase bentuk, oke. Enak ya. Hmm. Penutup, video, tautannya, observasi. Oke, good. Ini bahkan lebih lengkap nih evaluasinya. Foto-foto, kira-kira ini boleh kegiatan yang apa namanya ya, di fotonya boleh disesuaikan dengan media yang mau digunakan. Oke, good job Kak Dina. Ada pertanyaan Kak Dina? Sejauh ini Teteh, tidak aku ada, minta yang Ibu. pink dong. Terima kasih banyak, Ibu. Biar aku bawain. Aku nggak bawa. Terima, terima kasih ya. Oke.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Siap ya? 19 lagi ya. Karena ada nggak Karana? Hadir Ibu. Boleh. Sebentar ya nak ya. Ini agak muter. Biar saya sambil siap yang lain juga. Kak Dea. Biar lebih mudah bukanya ya. Kak Dea, Kak Sylvia. Oke. Karena dulu tema konsep jumlah. Nah, ini enggak ya. Tadi saya sampaikan teman-teman temanya misalnya binatang, transportasi, buku, rumah, sekolah gitu ya. Baru konten isi materinya dikaitkan dengan jumlah, dikaitkan dengan bilangan gitu ya. Kemudian nanti karena anak dapat melakukan penjumlahan dengan benda 1 sampai 10, anak dapat melakukan pengurangan dengan benda. Tapi ini diminta menyebutkan bilangan enggak? Nah, kalau diminta menyebutkan bilangan berarti anak dapat menyebutkan bilangan ya. Anak dapat menarik kesimpulan sederhana dari data yang dikumpulkan. Oke, boleh karena kesimpulan itu bisa part of dari analisis data dan probabilitas. Berarti bukan menarik ya, anak dapat menyebutkan kesimpulan ya dari data yang sudah dikumpul. Serta spotlight manik-manik datu, tahapannya nanti ditambahkan ya ke Arana ya. Tautannya evaluasi juga nanti dilengkapi. Ada yang mau ditanyakan dulu Karana? Belum Ibu. Terima kasih nanti bakal dilanjutin lagi Ibu. Ya, dilengkapi ya. Sampai nanti UTS kan kita ya. Oke. Anak mampu mengetahui anggota tubuh. Oke. Tema subtemanya Kak Dea. Ini udah aja anggota tubuh ya. Misalnya diriku, anggota tubuh. Kalau maksudnya tema subtema itu apa? Misalnya kalau kita lagi ngobrol kan sama teman, ngobrolin sesuatu kan, gitu ya. Misalnya tentang mobil, tentang cita-cita, tentang rumah, tentang hobi, gitu ya. Itu adalah tema dan itu juga bisa diangkat oleh teman-teman, gitu ya. Tema itu prinsipnya dari yang terdekat ke yang terjauh dulu. Kalau pada anak itu, misalnya Bu, boleh nggak saya tuh mau mengenalkan tentang tematika, tapi saya lagi mau bahas bumi antariksa, misalnya matahari, bulan, bintang, boleh ya, silahkan gitu ya. Jadi temanya nanti misalnya bumi, antariksa, subtemanya mau tentang benda-benda langit, silahkan. Salam. Iya Kak, ya gimana? Boleh, boleh silahkan. Sebentar ya teman-teman ya. Enak Kak. Nanti pas Dianya videonya. ya pas videonya ada anak-anaknya gitu atau dia cuma kayak bikin sendiri gitu. Apa harus Boleh, ada muridnya? sebetulnya kan enggak kan waktu kemarin sudah saya sampaikan boleh dua tipe. Boleh ada yang mau melibatkan anak, silahkan. Mau langsung pun misalnya kita seperti halnya kayak di ruang guru ya. Misalnya hari ini teman-teman kita akan buat misalnya ya gambar dari bentuk-bentuk geometri. Oke, misalnya ini lingkaran. Lingkaran, boleh kayak gitu Kak Dea. Jadi tidak harus ada anak ya. Oh, baik Yang Ibu, paling terima kasih. memungkinkan oleh Kak Dea aja ya. Oke, kita lanjut ke Kak Sylvia, Kak Ivi. Ini temanya nanti diganti ya Kak Ivi ya. Temanya tema binatang kah gitu ya. Atau misalnya Kak Ivi ngebahas tentang bentuk-bentuk nah ini kan yang ada di sekitar ya ruangan. Berarti kita bisa bahas tentang lingkungan. Mau lingkungannya di rumah ataupun di sekolah gitu ya Kak Ivi ya. Kemudian eh, subtemanya enggak ya, teman-teman. Ini bisa lingkungan tadi saya sampaikan. Lingkungannya apa? Bisa, misalnya benda-benda di sekolah.
Kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman juga cross-check ya. Jadi kalau ngobrol tuh ada topiknya gitu, nggak langsung bawa, yuk angka 1, 2, 3, nggak begitu teman-teman. Jadi melalui topik itu, melalui tema itu, teman-teman masukkan muatan materi tentang bilangannya. Ya, mau ke siapa? Ke Bu Ayu? Oke, menggunakan bentuk untuk membuat pola. Anak mampu menggunakan bentuk oke. Mampu menunjukkan perbedaan atau oke. Menyebutkan mampu menggunakan bentuk untuk membuat gambaran visual sederhana. Oke. Sip. Kalau misalnya mau ada hitungannya boleh ya, Kak Ivi ya. Penyanyi bermain tanya jawab. Oke, eksplorasi dan pengenalan ukuran, aktivitas praktik, pertanyaan pemandu boleh, main edukatif, evaluasi formatif, oke, buku cerita, berarti nanti strateginya ada bercerita juga ya Kak. Dokumentasi besar, kecil, besar. Oke, good. Ada yang ditanyakan dulu Kak Ivi? Tidak, Ibu, cukup. Nanti saya perbaiki. Oke, good job ya. Saya tandain ya. Kan Novanti, Novianti ada kan Novianti? Hadir, Ibu. Oke, bentar ya nak ya. Biar tiga-tiga biar cepet. Kavela ada Kavela. Ada, Ibu. Oke. Kak Luhlayung ada. Hadir, Ibu. Oke, good. Bentar ya, tunggu. Yang ini. Oke, Kak Novianti, geometri. Nah, ini juga sama ya temanya yang umum ya Kak, bukan muatan materinya. Kemudian biasanya teman-teman itu memang kalau geometri itu selalu dikaitkan dengan benda-benda di sekitar tadi sekali lagi temanya bisa ambil lingkunganku, benda-benda gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian anak dapat menyebutkan warna dari setiap bentuk geometri. Anak dapat menyebutkan bentuk geometri. Oke, ini dipecah ya Kak ya. 1, 2, 3 gitu ya. Anak dapat mencocokkan bentuk geometri dengan benda ya. Bukan lingkungan, dengan benda. Jadi nanti kakak ini bisa eh, nah, seperti itu. Anak menyebutkan setiap geometri. Nah, ini kan sudah ada bentuk geometri ya, jadi nggak perlu disebutkan lagi. Jadi ada 3. Nanti kalau misalnya Kak Novianti mau ditambahkan tentang jumlah bilangannya, ya bendanya yang ada itu ada berapa, tambahkan di pola di indikator standar isi bilangan dan operasi bilangan. Tautannya nanti dilengkapi, evaluasinya juga dilengkapi ya Kak ya. Nanti ini kartu medianya kan flashcard, oke. Kemudian strateginya juga nanti di, di, dijelaskan ya Kak ya, satu persatu tahapannya tidak hanya seperti ini, tapi dari awal hingga akhir mau seperti apa. Gitu ya Kak Novianti ya. Baik, Ibu, izin bertanya, Ibu. Boleh. Kan dari flashcard itu yang Novi punya kan banyak banget ya. Mm-mm. Kalau misalkan kayak cuman ngambil 4 kayak lingkaran, persegi panjang, persegi sama segitiga itu nggak apa-apa, Ibu. Jadi 4 aja boleh. Ya, Kan memang itu yang mau ditujukan, misalnya harus semuanya mah kasihan ya anaknya ya. Itu ya Kak ya, Novianti ya. ya Ibu, terima kasih, Bu. Oke, Kak Vela ada Kak Vela. Ada, Ibu. Oke, good. Kak Vela, anak dapat menyebutkan angka. Oke. Anak dapat menunjukkan bentuk. Oke. Anak dapat menyebutkan ukuran. Oke, good. Penyanyi bermain kuis. Ini tanya jawab terkait dengan apa kegiatan inti nanti dilengkapi ya Kak ya. Penutupnya mau seperti apa juga dilengkapi. Medianya mau menggunakan apa Kak?
Paling gambar aja Ibu, gambar Ya, virtual berarti nanti nanti, diedit. oke, berarti nanti dituliskan gambar buah, kan gitu ya. Gambar Ya. buah jeruk, gambar buah anggur gitu ya. Tautannya nanti karena digital nanti disertakan tautannya, penilaian checklist, dokumentasi dari medianya nanti dicantumkan juga. Oke, Kak Vela, ada yang ditanyakan Kak Vela? Tidak ada Ibu. Oke, good. Kalau Layung, petualangan di dunia angka dan bentuk nanti ini juga diperbaiki temanya ya Kak ya. Menghitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini tuh bukan subtema. Jadi tema yang dimaksud itu memang kemarin ya mungkin banyak yang mispersepsi ya teman-teman. Temanya itu adalah topik yang tema pembelajaran pada umumnya gitu ya. Aku, diriku, binatang, transportasi yang ada di lingkungan sekitar aku. Dari yang terdekat sampai yang terjauh, dari yang tersederhana sampai yang terkompleks gitu ya. Dan beberapa hal lain. Anak mampu menghitung operasi penjumlahan. Nah, enggak, ini Kak, lebih baik kalau Layung anak mampu menyebutkan, anak mampu menjumlahkan, langsung aja anak mampu mengurangi benda gitu ya. Anak dapat menambahkan dua bilangan dengan maksimal 10. Anak dapat mengurangkan, menyebutkan pengurangan bilangan gitu ya. Kemudian pola anak mampu kosong ya, anak mampu mengenal. Jangan mengenal ya Kak ya. Anak mampu menyebutkan nama bentuk geometri. Metode bermain dengan benda nyata, cerita dan lagu, eksplorasi alat peraga, oke. Boleh, tahapan kegiatannya. Menyapa anak-anak, oke nih. Oke, berarti karena di sini ada lagu, ada gambar, bercerita, ada bentuk, berarti di sini di metodenya juga nanti strategi bermain dengan cerita dan lagu, eksplorasi dan alat beraga, belum ada ini ya, cerita dan lagunya dipisah aja Kak, karena metodenya itu ada dua, metode bercerita dan bernyanyi ya. Oke, link tautannya nanti ditambahkan, evaluasi dilengkapi, dokumentasi juga sama. Itu kalau Kayu? Ya, baik Ibu. Segera direvisi. Oke, Kak Kania Rifa ada? Kak Sofianti ada? Kak Sofianti belum ya progresnya. Kak Marcella, hadir Kak Marcella? Hadir Ibu. Oke, good. Kak Ashifa, ada Kak Ashifa? Hadir Ibu. Ada lagi ya nak ya? Biar semuanya kebagian ya. Kak Alma ada Kak Alma? Ini 5 aja sekaligus deh. Alma ada Ibu. Kak Pranita ada? Pranita ada? Biar Hadir langsung Ibu, semuanya. hadir. Kak Andini Pranita hadir. ada? Kak Andini ada? Ada Ibu. Oke. Kak Uri ada nggak Kak Uri? Uri hadir Ibu. Oke, good job Kak Uri. Bentar ya. Ini agak loading. Saya tandain dulu. Semua ada berarti ya. Oke, Kakak Nia. Mengenal pola ini sama Kakak Nia ya diperbaiki temanya, tema yang umum. Mengurutkan pola, good. Anak mampu mengurutkan pola dari bentuk geometri. Oke. Menghitung jumlah berarti di mana, Kak? Kalau menghitung di bilangan ya, Kak. Jadi walaupun dia itu menghitung pola, tapi kan menyebutkan bilangan dan menjumlahkan itu adanya di bilangan dan operasi. Ya, menyanyikan lagu tentang penjumlahan ini juga sama penjumlahan adanya di operasi, bilangan dan operasi. Anak mampu menyebutkan ya, menyebutkan bentuk geometri gitu. Kemudian anak mampu eh, menyebutkan warna itu nggak masuk ke sini kecuali mau dipolakan oleh Kak Kania ya.
Jadi nanti diperbaiki juga untuk yang tujuannya bernyanyi permainan, oke. Ice breaking, inti, kegiatan akhirnya, oh oke. Kemudian ini gambar geometri, ice breakingnya, media gambar geometri, video, nyanyi nggak? Gitu ya, lagu berarti kan media juga. Oke, penilaian checklist, ini bangun datarnya. Bangun datarnya jangan semuanya Kak ya. Cukup 3 saja yang bangun datar sederhana. Ada pertanyaan dulu Kakak Nia? Oke, kita pindah ke kamar Marcella. Kak Marcella ada ya? Makanan. Oke, ini makanannya buah ya Kak? Betul, Ibu. Oke, langsung aja makanan buah. Nah, mampu menyebutkan bilangan? Oke. Bentuk dasar geometri? Oke, good. Oke, good job ya. Ini sudah oke nih tujuannya. Jadi nanti tinggal di yang lampiran penelitian, apa penilaiannya bisa indikatornya yang ini ya, Kak Marcella ya. Bernyanyi permainan tanya jawab, perkenalkan diri. Oke, good. Geometri pengukuran. Oke, good job, Kak. Sip. Ya, Kak Marcella, ini sudah oke. Tinggal nanti dieksekusi ya, Kak Marcella ya. Ada pertanyaan dulu, Kak? Untuk saat ini tidak ada, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Kak Ashifa ada ya? Alat tulis. Oke, skala. Kejawab. Anak mampu mengetahui. Ini mengetahuinya ini ya, Kak ya. Menyebutkan aja deh ya. Kan kita mana tahu anak tahu bilangan kalau dia tidak bisa menunjukkan. Jadi kalau kata kunci dari tujuan yang operasional itu adalah kita bisa melihat, mendengar gitu ya, mengamati perilaku anak yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman teman-teman. Misalnya kita ingin lihat dia tuh udah kenal nih bilangan, cirinya apa sih? Oh dia bisa. Ibu aku tahu itu 10. Berarti kan menyebutkan bilangan. Ya, oke gitu ya. Kan kita nggak bisa baca pikiran anak ya. Anak mampu menggolongkan. Kalau mau ini dibagi menjadi 3 indikator. Anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan pola, misalnya pola pola bentuk. Anak mampu membandingkan, kalau membanding jumlahnya mah sebetulnya di bilangan. Tapi kalau di sini bagusnya mah anak mampu melanjutkan, mengembangkan pola, membuat pola gitu ya. Ini bisa dilengkapi oleh Kak Syifa ya. Bercerita, bernyanyi, pembukaan ice breaking, media, tautan nanti dilengkapi, evaluasi dilengkapi, dokumentasinya juga. Nah, yang tahapan kegiatan ini dideskripsikan kayak tadi punya Kak Marcel atau teman-teman yang sudah lengkap untuk deskripsinya. Gitu ya Kak Syifa ya. Oke, Ibu baik. Terima kasih. Iya, oke. Kak Alma, Market Day. Oke. Temanya berarti kegiatan ya. Kegiatan apa tuh Market Day itu? Gitu ya. Apa yang mau dikenalkan ya. Bilangan operasi bilangannya nggak ada. Anak menunjukkan berapa jumlah barang yang diberi dan uang yang harus disiapkan. Nah, uang itu masih inget kan ya Kak Alma, uang itu masuk di pengukuran juga Kak Alma. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau ada konsep mata uang, itu di pengukuran. Anak misalnya bisa menyebutkan apa namanya jumlah mata uang gitu yang ada. Berarti nanti juga bisa masuk di operasi bilangan sebetulnya. Ya, oke. Market day strateginya market day, tapi oh I see. Jadi itu tuh kegiatannya ya market day itu ya Kak ya. Itu Betul ya Kak mau Alma? dilengkapi soalnya Ya, kemarin lupa dimasukin yang barunya, Bu. apanya? Yang Yang barunya apanya belum Kak? dimasukin ke sininya. Yang Oh, udah dilengkapinya oh lupa yang dimasukin ke Drive, Bu. oke, nggak apa-apa nanti dilengkapi ya. Jadi kalau mau misalnya ini temanya apa sayuran gitu ya. Market day yang digunakannya apa makanan gitu ya. Silahkan nanti Kak mau perbaiki ya. Kapan kegiatannya nanti dilengkapi, tautan dokumentasi juga sama ya Kak Ama ya. Oke, Kak Pranita, ada Kak Pranita. Belajar membaca. Nah, Hadir, ini Ibu. juga sama sama ya Kak Pran ya. Ini tuh Kak Pranita dihindari aktivitas di dalam tema subtema itu yang umum.
Bertujuan yang dapat menentukan pola. Ayo, pola sederhana di mana, Kak? Di pola aljabar ya. Jadi anak dapat melanjutkan pola pola apa misalnya ini. Di sini apa? Pola gerak ya, Kak? Iya, Bu, pola Gerak nggak? gerak. Ya, Iya, pola gerak. gerak. Geraknya apa sampai apa misalnya jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri gitu ya. Geometri, nah ini anak mampu membedakan sudut baru boleh. Ya, anak dapat menentukan jalan. Nah, ini boleh ini spasial ya. Oke, permainan bercerita, bernyanyi, ice breaking, bermain jam, karpet lingkaran ya, tas, spidol, lagu. Ada lagunya nggak? Nggak ya. Kalau ada cerita di sini, di ini pakai apa? Gambar, Kak Pakai Pranita. gambar. Iya, Oke, gambar. berarti di sini harus ada ga- Gambar. gambar ya. Ya. Nanti di screenshot. Oh, oke, kurang lebih seperti ini Kak gambarnya. Nah, Iya, berarti nanti Ibu. termasuk ininya pun sama ya. Si lingkaran-lingkaran ininya pun juga sama gitu ya. Itu namanya apa? Itu dilengkapi di media. Good job ya Kak Pranita ya, diperbaiki ya. Iya, terima kasih, Ibu. Oke, Kak Andini, lingkungan kota ya. Oke, anak dapat mengenali. Ah, ini nggak boleh ya, teman ya, jangan mengenali ya. Anak menyebutkan. Kemudian anak menyebutkan gitu ya. Konsep anak dapat menyebutkan. Anak dapat membandingkan benda kecil, tinggi, pendek gitu ya. Nah, ini bisa di beberapa indikator kan, Kak. Bermain, bercerita, oke, mengenalkan cara singkat, blok mainan, tautannya dilengkapi, evaluasi dilengkapi, dokumentasi juga sama ya, Kak ya. Kak Andini nanti ini hindari kata mengenali sekali lagi, menyebutkan nama bentuk dasar lingkaran segitiga, persegi, persegi panjang, oke. Anak dapat menyebutkan perbandingan ukuran besar kecil, anak dapat menyebutkan perbandingan ukuran tinggi pendek gitu ya. Oke, Kak Andini Baik, Ibu. bisa Makasih. Oke, dipahami Ibu. ya. Oke, tip Kak Uri. Berarti ini temanya tanaman ya Kak Uri ya. Tanaman, buah dan sayur misalnya. Oke. Nah, di sini jangan ditulisin bertujuan Kak Uri. Langsung aja anak dapat menyebutkan jumlah buah misalnya. Anak dapat menyebutkan jumlah sayur. Mesti ini alergi Teh Ayu. Boleh minta ini bentar ya teman-teman ya. Aduh, tisu basah. Iya, ini gatel. Oh ini ada Teh Ari. Terima kasih ya. Terus ya Allah ya Rabbi. Oke, kita lanjutkan lagi Kauri. Kalau misalnya ternyata buah dan sayurnya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya Kak ya. Boleh pengukuran ya Nak ya. Jadi bisa ditambahkan gitu di sini. Kemudian permainan dan bercerita. Tahapan kegiatannya nanti dirincikan oleh Kauri ya. Buah, sayur. Nah ini juga menjumlahkan kan ya Kauri ya. Jadi nanti kalau mau menjumlahkan berarti di sini anak mampu menjumlahkan buah, gambar buah. Anak mampu menjumlahkan gambar sayur. Gitu ya, Kak Uri ya. Iya, Ibu. Oke, Terima kasih, Ibu. oke, good job. Satu, dua, tiga, empat, lima terakhir ya. Oke. Tunggu ya teman-teman ya. Ini biar semuanya kebuka. Kak.
Kasih Pak, ada kasih Pak. Ada, Bu. Oke, kasih Pak. Hewan laut. Oke, good. Boleh hewan laut aja, Kak. Gitu ya. Anak menyebutkan bilangan 1 sampai 5, menyebutkan bilangan angka 1 sampai 5 berdasarkan gambar, boleh. Ditambahkan anak dapat mengenali, jangan mengenali ya, Kak. Anak dapat misalnya menyebutkan pola, gitu ya. Pola dari suara. Gusti, maaf ya. Anak dapat menyebutkan pola aja, Kak. Jadi nanti dia menjelaskan itu pokok dari menyebutkannya. Anak dapat mengembangkan pola, boleh. Anak membandingkan membandingkan hewan berdasarkan ukuran. Oke, good. Salam, tanya kabar. Oke, scene 1. Mm-mm. Oh, ini sudah oke ya, Kak. Media yang digunakan, video animasi. Good. Ibu izin boleh ini dulu Boleh, gak? boleh. Sebetulnya itu kan bentuknya cerita, tapi bentuknya visual, tapi ada animasi dikit gitu Ibu. Cerita tapi gimana ya? Seperti Ya, itulah kira-kira. berarti di sini video cerita dan animasi aja, Kak. Buku, cerita ya. Cerita ada animasinya tapi gitu. Iya, yang pas bagian hewannya gerak-gerak gitu aja Bu, atau rumput yang bergoyang-goyang. Boleh, berarti nanti buku cerita dan animasi aja. Itu, Kak ya. Baik Ibu. Oke, good. Nanti fotonya nanti dikirim di screenshot di sini ya, Kak. Kasih Pak ya. Oke, good job Kak Syifa. Nanti boleh dilanjutkan. Anaufa, tanaman. Berarti ini bunga ya. Anaufa ada? Ada Ibu. Ada nggak Kanova? Oke. Menyebutkan bilangan? Mampu menghitung jumlah bunga. Oh, berarti ini menyebutkan jumlah bunga ya gitu ya. Anak mampu, pola aljabar tidak menyurahkan dengan lantang ketika berhitung, nggak usah ya Kak. Ini menyurahkan apa? Mengulang pola aja ya. Anak mampu mengulang pola. Anak mampu menyebutkan ragam bentuk, oke. Anak mampu menyebutkan ragam warna nggak usah. Berarti bentuknya aja Kak. Kecuali Kakak mau polanya, pola warna berarti masuknya ke sini. Gitu ya, di pola ini. Ada mengukurnya nggak, Kak Naufa? Bunga besar, bunga kecil nggak ada ya? Berarti Nggak ada tidak perlu Ibu. ada pengukuran. Metode bercerita, tanya jawab. Oke. Ice breaking. Oke. Oke. Ada berapa bunga yang berwarna merah? Oke. Boleh. Sip. Nanti link tautannya dilengkapi ya, Kak Nova ya. Ada Ya, pertanyaan dulu, Kak Nova? Sejauh ini nggak ada Ibu. Nanti Oke, biar good. Oke, baik. Nanti dilengkapi ya, Nak ya. Oke, Kak Alia. Ada Kak Alia? makasih Ada banyak Ibu. Ibu. Alia Oke, ada Ibu. Kak Alia, lingkungan di sekitar rumah. Mengembangkan pemahaman tentang bentuk. Enggak. Ini lebih baik Kak Alia sebutkan langsung ya Kak ya. Misalnya anak membuat pola sederhana dari objek di sekitar ya. Kalau bentuk berarti di mana? Di geometri ya Kak. Jadi cukup satu aja Kak Alia. Anak mampu menyebutkan dan membedakan. Nah, ini tuh ada dua indikator ya, Kak ya. Jadi kalau anak mau mampu menyebutkan bentuk geometri dari benda ya yang dia temukan misalnya ya. Metri. Kemudian anak mampu membedakan. Bisa sebetulnya membedakan ini bagusnya dikelompokkan aja kali ya. Dari mana yang lingkaran, mana yang segitiga, mana yang segi empat gitu ya. Melibatkan pemahaman spasial yang dimaksud itu apa? Misalnya anak bisa menyebutkan posisi benda ini di atas ini.
benda ini di samping ini gitu ya. Jadi nanti ini ditandai oleh ibu, kalian harus ganti redaksinya kalau memang mau menggunakan tentang spasialnya. Tapi kalau dianggap udahlah cukup 3 aja, tapi mau ditambahkan dengan jumlah bendanya misalnya ya, anak-anak melihat ada lingkaran, lingkarannya ada berapa? 1, itu kan masuk ke ke bilangan ya, menyebutkan bilang. Menyapa anak-anak, pengenalan bentuk dasar. Nah, bagusnya mah sebetulnya Kak Alia dan teman-teman yang lain karena temanya itu tidak langsung kepada konten, misalnya, pernahkah teman-teman melihat ada jam dinding di rumah, gitu ya? Pernahkah teman-teman melihat gambar ini roti, misalnya yang segitiga dan lain sebagainya, itu akan lebih bermakna Kak gitu. Jadi benda itu dia punya bentuk gitu ya. Benda itu punya bentuk. Jadi jangan langsung kita mengenalkan bentuk secara langsung tanpa kita kaitkan dengan benda yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ini sudah media yang mau digunakannya sudah oke ya. Background kereta. Jadi mau pakai kereta ya nanti ya Kak ya ininya. Betul Ibu, nanti tuh berarti berupa animasi juga, tapi cuman kayak kereta jalan aja gitu. Oh sih, boleh. Kalau mau itu keretanya boleh dipakai karena memang itu iya gitu ya. Jadi nanti boleh dilengkapi yang ininya aja ya Kak ya. Bisa berhitung sebetulnya halnya ya. Sayang kalau nggak dimasukin. Jadi bisa 3 standar isi yang dikenalkan. Gitu ya Kak Alia ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Halo Kakak, Assalamualaikum. Masya Allah sudah pulang ya nak. Oke, Kak Arini ada Kak Arini? Hadir Ibu. Oke, Kak Arini nanti temanya diperbaiki ya nak ya. Ini tema Ya, umum. Hari ini nanti mau mengenalkan buah-buahan kah, binatang kah, gitu ya. Apa yang memang ini bisa mengingat dan kita akan terbantu sebetulnya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung mengajarkan materi tanpa kita ada konteks yang mau diobrolkan dengan anak gitu ya. Nah ini sebaiknya tidak ada istilah kata mengenal, mengetahui ya teman-teman. Langsung aja anak mampu menyebutkan bilangan 1 sampai 10. Anak mampu menjumlahkan ya Kak ini anak mampu mengurangi benda gitu ya. Kemudian anak mampu menyusun pola sederhana, anak mampu mengembangkan pola, anak mampu mengikuti pola gitu kan ya. Kemudian anak mampu melanjutkan pola, boleh. Kemudian anak mampu menyebutkan ukuran benda, besar, kecil, tinggi, pendek, atau apa yang mau dikenakan ke hari ini. Nanti boleh dideskripsikan ya Kak ya. Oke, konsep dasar dengan ini sepertinya nggak perlu Kak, karena nggak relevan gitu. Kalau mau pada analisis data dan probabilitas itu lebih ke dari sekian banyak benda yang ada, mana yang paling banyak gitu, mana yang paling sedikit tadi dibandingkan bisa diambil dan ditarik kesimpulan sebetulnya ya. Bercerita permainan, oke, balok kertas, tautannya nanti dilengkapi, observasi langsung. Nah, yang di dalam tahapan kegiatan ini dirincikan seperti halnya contoh yang teman-teman lain yang sudah selesai ya. Cantumkan screenshot juga ya medianya ya ke hari ini ya. ya baik Ibu. Ada yang Makasih. Kak Cukup Windu, Ibu. ada Kak Windu. Oke, Ibu. Oke, good Kak Windu. Ini rumahku ya. Anak mampu menghitung jumlah benda, oke? Jadi bentuk yang segitiga ada berapa gitu kan ya, Kak? Betul nggak? Betul, Ibu. Oke. Anak mampu mengidentifikasi pola susunan ini lebih baik. Anak mampu ini aja, Kak. Anak mampu menyusun pola atau anak mampu melanjutkan pola ya berdasarkan pengamatan bentuk di dalam rumah misalnya. Kemudian anak dapat mengetahui, nah ini jangan mengetahui ya. Saya selalu bilang bahwa kata kerjanya harus operasional yang bisa diamati gitu ya. Anak mampu menyebutkan, anak mampu menggabungkan bentuk boleh. Ya, anak mampu membandingkan ukuran boleh. Penyanyi, oke. Tebak gambar, oke. Alat dan gambar, YouTube-nya, evaluasi, dokumentasi. Oke, good job, Kak.
Windu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, terima kasih. Sudah? Oke, ada yang belum, teman-teman?